Oke, selamat malam. Oke, di sini aku ingin mempresentasikan challenge dari chapter 3, di mana di sini ada beberapa challenge yang harus diselesaikan, yaitu kalau kita lihat dari challenge ini, kita diharuskan membuat sebuah aplikasi dengan beberapa kriteria. Yang pertama itu kita itu menggunakan sebuah git, terus memfilter value usia apakah termasuk value ganjil atau genap, menggunakan navigation komponen dan menerapkan single activity, mengirimkan lebih dari satu tipe data sekaligus dan menampilkannya. Nah, di sini ada beberapa wireframe yang harus kita kerjakan. Di sini terdiri dari 4 screen, ya, di mana antar screen ini akan saling menavigasi dan di beberapa screen itu saat menavigasi akan membawa sebuah data. Begitu juga di sini ada ini ya, ada yang sedikit unik nih. Di sini di screen 4 ini ketika kita masukkan data, dia akan kembali ke dalam screen 3 seperti itu ya. Oke, untuk aplikasinya ini aku ingin mempresentasikan ya, menjelaskan apa yang aku sudah buat ya dalam project ini. Oke. Untuk project kali ini aku membuat menggunakan single activity, di mana kita hanya membuat satu activity yang nanti di dalamnya itu ada banyak fragment ya, jadi nanti kita nggak perlu membuat banyak activity lagi, tapi hanya menggunakan satu buah activity. Nah, untuk membuat single activity ini Android itu memiliki sebuah cara, yaitu menggunakan sebuah Jetpack Navigation Component ya. Navigation Component ini termasuk salah satu cara ya untuk mempermudah kita untuk membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan single activity. Nah, ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk membuat single activity ini. Yang pertama itu kita harus menaruh dependensi yang digunakan ya. Ya, di sini ada dependensi yang digunakan. Di sini ada navigation fragment sama navigation UI, dan di sini ada fragment juga. Setelah itu tidak lupa juga kita tambahkan Android X Navigation Save Arcs. Nah, Save Arcs ini yang akan digunakan untuk mengirim data antar ini ya, antar screen ya. Jadi di sini menggunakan Save Arcs, kita nggak menggunakan sebuah intent lagi ya. Tuh, tidak lupa juga di dalam Gradle Project kita juga harus menambahkan versinya ini ya, 241. Oke, langsung aja. Untuk membuat single activity ini kita harus membuat sebuah resource navigasi. Nah, untuk membuat resource navigasi ini teman-teman bisa menggunakan klik di sini ya, new. Nah, di sini Android resource files, nanti bisa dipilih navigasi. Nah, jika sudah jadi dia akan seperti ini tampilannya. Oke. Nah, di sini tempat untuk mengatur semua navigasi yang ada di aplikasi kita ini ya. Di sini aku udah membuat 4 buah fragment ya. Yang itu ada first fragment, ada second fragment, ada third fragment, dan fourth fragment gitu. Nah, dari keempat buah ini akan saling menavigasi seperti itu. Nah, terus fragment-fragment ini juga itu harus ditampung dalam sebuah activity ya. Nah, di sini ada hostnya ya, di mana ada activity main yang akan dijadikan host. Nah, untuk menentukan activity main ini dijadikan host itu teman-teman harus menaruh sebuah kontainer di dalam XML-nya ya. Jadi kita harus menaruh sebuah kontainer di dalam activity main XML-nya. Nah, di sini yang aku gunakan itu menggunakan fragment container view ya. Banyak cara ya, bisa pakai frame, bisa pakai fragment, tapi aku menggunakan fragment container view. Nah, terus jangan lupa juga dikasih sebuah ID gitu. Nah, terus kita harus mendeklarasikan name-nya nih ya. Kita deklarasikan, di sini kita kasih tahu bahwa fragment ini akan menjadi navhost fragment. Terus kita tentukan juga nih ya
default nav hostnya true. Nah, ini default nav host true ini adalah supaya kita itu mengaktifkan ya default nav hostnya menjadi true. Nah, terus kita kasih tahu juga apa yang akan kita tampilkan di dalam fragment container view ini. Yang akan kita tampilkan adalah sebuah nav graph ya. Ini namanya nav graph ya, teman-teman. Navigation ini namanya nav graph. Nav graph dengan nama navigation ya. Jadi ini tuh nama package-nya, ini nama file XML-nya gitu. Nah, udah nih otomatis berarti si fragment container view ini dengan ID nav host fragment ini akan menjadi host dari fragment-fragment yang ada di dalam file navigation.xml ini. Nah, ini tuh sangat mudah nih teman-teman ketika kita ingin melakukan navigasi antar fragment. Ya, navigasi antar fragment ini teman-teman tinggal tarik aja ya fragment mana saja yang ingin saling terhubung. Sebagai contoh di sini sesuai dengan ini ya, apa namanya challenge ya, kita akan menavigasi dari first fragment, ketika diklik akan ke second fragment. Nah, dari second fragment masukin data, ketika diklik akan masuk ke third fragment. Nah, terus ketika dari third fragment masuknya apa namanya, dia akan masuk ke dalam fourth fragment gitu. Nah, terus kalau udah dihubung gini, dia akan tampil kodenya seperti ini ya, dimana di dalam sini udah ada namanya action. Nah, action inilah yang digunakan nanti yang akan dipanggil untuk menavigasi. Ini sama aja intentnya ya, seperti di activity. Ini juga nih, ya intentnya. Ini intentnya. Nah, ini intentnya. Oke, nah terus udah ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang ada di sini, kita ini ada beberapa fragment ketika diklik itu akan mengirimkan sebuah data ya. Nah, inilah yang akan kita gunakan ya. Sebuah save args inilah yang akan kita gunakan yang tadi kita tambahkan ya. Nah, untuk menggunakan save args itu teman-teman itu harus menambahkan dengan cara seperti ini ya. Sebagai contoh ya. Dalam case yang akan kita lakukan di dalam third fragment ya, ini akan menerima sebuah data. Ya. Jadi third fragment ini akan menerima sebuah data dari second fragment dan fourth fragment ya. Jadi fragment yang menerima data itu harus kita beri argumen ya. Jadi ketika second fragment ngirim ini berarti si third fragment yang akan dibuatkan argumen. Nah, begitu juga nih dari fourth fragment, dia akan mengirim data ke third fragment, berarti di sini harus ada argumen. Nah, untuk argumen di sini aku ingin membuat menggunakan sebuah parse label ya. Parse label itu sebuah cara ya untuk mengirim data antar kelas ya. Gitu. Jadi nggak satu-satu yang nggak perlu pakai bundle. Di sini aku menggunakan sebuah data kelas ya. Jadi sebuah data kelas yang di-extend ke parse label. Nah, caranya gimana sih? Nah, caranya coba diklik nih, third fragment-nya diklik. Setelah itu ketika kita klik di sini ada sebuah tulisan argumen. Nah, di sini bisa nih tanda plus ini. Nah, nanti bisa dikasih tahu nih nama argumennya apa, tipe argumennya apa, parse label. Nah, ntar ketika diklik parse label, dia akan muncul nama data kelas yang mengimplementasikan sebuah parse label. Di sini data kelasnya nama identity. Kalau udah di oke aja, di sini aku nggak perlu oke karena aku udah buat ya. Nah, terus di sini juga kalau udah tinggal add gitu. Udah ya. Nah, kalau udah ya, teman-teman sebelum melakukan pembuatan argumen ini, kita harus membuat sebuah data kelas terlebih dahulu ya. Nah, di sini aku membuat nama-namanya di situ ada nama, ada usia, alamat sama pekerjaan. Tuh. Kalau udah silakan ya. Bisa nih dibuka dari first fragment. Nah, di sini untuk menghubungkan sebuah kelas fragment dengan view-nya, aku menggunakan sebuah view binding ya. View binding ini adalah sebuah cara untuk menghubungkan sebuah kelas fragment ya ke sebuah layout-nya ya. Alasannya menggunakan view binding apa? Supaya tidak ada
kebingungan saat mencari sebuah ID ya gitu. Jadi dia otomatis akan ke-generate ke dalam layout yang dihubungkannya seperti itu. Nah kalau udah di sini gampang ya untuk implementasinya aku menggunakan sebuah cara backing properties ya, dimana untuk backing properties ini aku nggak bakal jelasin secara langsung. Intinya di sini ada sebuah dua buah variabel yang digunakan, yang dimana yang satunya itu bersifat mutable, yang satunya immutable. Itu namanya backing properties. Nah selanjutnya di sini ada binding ya. Kita untuk manggil ID gampang, tinggal binding nama ID-nya set of listener. Nah di sini kalau untuk melakukan navigasi antara fragment di dalam navigation component itu kita memanggil sebuah fungsi yang bernama find nav controller dot navigate. Nah, terus di sini karena aku menggunakan sistem save arcs, berarti tinggal panggil first fragment direction, actionnya apa? First fragment to second fragment. Ini karena aku ingin pindah dari first fragment ke second fragment. Tuh. Nah, kalau udah bisa di running ya. Ketika di running ya, ketika kita klik dia akan pindah ke screen 2. Terus di sini kok ada ini ya, and destroy view ini fungsinya apa sih? Nah, ini adalah supaya ya ketika layout itu dibuat ya. Jadi kan si fragment itu mempunyai sebuah life cycle ya, dari pertama kali dibuat sampai nanti dihancurkan. Nah, tapi di sini supaya menghemat memori, di sini ketika di destroy sebuah fragment, nah ini kita buat nol ya. Gitu. Jadi pertama ketika di create nih on create view kita masukkan fragment binding ini arahnya ke dalam layout fragment XML ya. Terus ketika dia sudah tidak digunakan maka akan dibuat null. Seperti itu. Nah kalau udah, nah di dalam second fragment ini sama caranya binding. Nah di sini ada deklarasi sebuah edit text untuk mengambil sebuah value dari sebuah edit text, di mana value ini yang akan kita gunakan untuk dikirim ke dalam third fragment ya. Di sini aku kasih sebuah validasi ya. Jadi supaya wajib diisi edit text-nya ya. Jika tidak diisi maka akan muncul sebuah toast ya, masukkan nama Anda. Tuh. Nah, terus di sini kita buat sebuah ya, jika misalkan udah dimasukkan, kita buat sebuah objek dari kelas identity, di mana kelas identity ini untuk menghandle sebuah data ya, di mana itu nanti ada name, ada usia, ada pekerjaan ya, terus ada alamat rumah. Tapi dalam case ini yang kita perlukan hanya sebuah name. Kok bisa sih aku cuma melakukan sebuah masukin satu value aja, sedangkan di dalam identity ini ada 4 value yang harus dimasukkan ya, karena aku di sini menentukan default value-nya. Jadi kalau udah ada default value-nya, kita masukin salah satunya pun tidak apa-apa, nggak masalah. Tapi di sini aku menggunakan default-nya null. Tuh. Udah ya, berarti name. Nah, tadi terus ketika kita pindah ke fragment to third fragment, itu dia ada sebuah argumen ya, ada sebuah argumen di mana argumen itu sebuah parse label. Nah, ini si identity ini, objek yang sudah kita buat ini merupakan sebuah parse label di mana dalamnya itu ada sebuah name. Berarti objek yang udah kita buat ini kita masukkan sebagai argumen di dalam navigasi antara second fragment ke third fragment gitu ya. Ini jadi datanya akan dibawa ke third fragment nih, si identity ini ya, name ini. Kalau udah seperti biasa, kita menggunakan find nav controller, navigate, panggil action. Nah, kalau udah coba kita masuk ke third fragment. Coba. Nah, di third fragment ini data yang sudah dikirim akan kita terima ya. Di sini si navigation component itu akan menggenerate secara otomatis menggunakan namanya ini delegate ya. Jadi teman-teman tinggal buat sebuah global variable yang extend ke thread fragment arcs. Ini tuh sebuah cara untuk kita lihat saja ya. Ya, sebuah cara untuk melihat argumen apa saja yang ada di dalam third fragment ya. Jadi nih global variable by nav arcs ini secara otomatis ya. Nah,
Di sini dalam third fragment as kita ada sebuah argumen parse label data class identity di mana dalamnya itu banyak member-membernya. Nah, kalau udah si ars ini akan kita gunakan untuk menerima data. Oke. Tuh. Nah, di sini untuk case pertama kita hanya menerima sebuah name ya. Berarti kita buat dulu nih sebuah objek untuk menampung name. Kita panggil args identity.name. Nah, ini berarti secara otomatis data yang ada di dalam variabel name ini adalah sebuah nama yang dikirimkan oleh second fragment. Kalau udah tinggal masukin ke dalam view-nya, panggil binding nama ID view-nya .text name gitu. Nah, kalau udah akan seperti ini. Coba kita masukkan namanya. Misalkan Zaki. Kita go to screen 3, muncul ya Zaki. Nah, terus selanjutnya dari screen 3 ini kita akan navigasi ke screen 4. Ya, untuk screen 4 gampang ya, teman-teman tinggal bikin binding, button screen 3, set on click listener, nah, find F controller. Nah, di sini aku ngasih ini ya. Jadi ketika diklik itu, di edit text itu aku akan memasukkan sebuah nama secara otomatis seperti ini nih maksudnya ya. Nah, ini Zaki ini. Nah, gitu. Si Zaki ini akan secara otomatis masuk di edit text ya. Jadi aku harus mengirim sebuah data lagi, di mana berarti di navigasinya ini di screen 4 ya, di screen 4 ya, di screen 4 ada sebuah name. Gitu. Oke. Nah, coba kita balik lagi. Nah, di sini kita mengirim name ini. Ya, ini tadi berarti apa sebuah name. Nah, ini akan dimasukkan dalam edit text. Nah, terus di dalam screen 3 ini ada dua buah view yang aku buat ya. Kita lihat di sini ya. Aku ada dua view. Yang pertama ini dia menampilkan seluruh data. Terus view yang view yang utama itu dia menampilkan hanya nama, tapi ketika dia dinavigasi dari fourth ya, fragment keempat ke fragment ketiga dia akan menampilkan ini. Jadi kita atur visibility-nya ya, di mana di sini visibility-nya secara default aku set invisible. Tuh. Ya, jadi nanti dimunculkan hanya ketika ada navigasi dari fragment 4 ke fragment 3. Tuh. Lanjut ya. Oke, kalau udah ya, berarti ini udah ya. Ini berarti aksi untuk menavigasi dari fragment 3 ke fragment 4. Nah, di fragment 4 ya, tadi juga kita karena mengirim sebuah nama, kita harus membuat sebuah global variable yang untuk menghandle argumen ya. Jadi variabel yang untuk menghandle argumen di dalam fragment 4 ya. Di sini argumen yang diterima adalah sebuah nama. Nah, di sini aku menggunakan ada satu buah edit text ya. Nah, edit text ini aku tentukan namanya secara langsung berdasarkan dari fragment sebelumnya ya. Tadi seperti yang aku pencet. Nah, ini. Jadi ketika kita navigasi dari sini otomatis ada nama ya. Bisa diganti juga, bisa dihapus. Nah, kalau udah di sini juga sama, kita ambil kita buat 4 buah variabel yang untuk mengambil value dari sebuah edit text. Di sini juga aku ngasih sebuah validasi ya, ketika datanya itu kosong dia akan menampilkan toast, tapi ketika datanya itu terpenuhi semua kita akan mengirim datanya ke third fragment ya di sini. Nah, gitu. Nah, di sini objeknya ini kita isi dengan lengkap ya. Di sini ada identity name, terus ada usia, ada alamat dan pekerjaan. Ini semua ini didapat dari variabel edit text yang sudah dibuat. Gitu. Nah, kalau udah di sini ya terdapat sebuah argumen di mana argumen di fragment ketiga itu memiliki argumen yaitu parse label data class ya, gitu. Nah, kalau udah ketika diklik dia akan menavigasi kembali ke third fragment. Nah, di sini
aku karena tadi di dalam fragment 13 ini ada 2 buah layout yang dibuat. Yang pertama itu ada nama aja, terus yang kedua itu ada sebuah data diri yang lengkap. Nah, di sini kita harus membuat sebuah kondisi ya. Jadi di sini ada sebuah if pertama. Nah, di if pertama ini aku buat kondisi nih. Jadi ketika alamat itu sama dengan 0, pekerjaan itu sama dengan 0, dan usia itu sama dengan 0, maka kita eksekusi yang ini. Jadi ini terjadi ketika perpindahan dari second fragment ke third fragment. Nah, terus di sini ada else. Nah, untuk else ini akan dieksekusi ketika ada navigasi dari fragment keempat ke fragment ketiga. Kalau ini berarti dari fragment kedua ke tiga, kalau ini dari 4 ke 3 di sini. Nah, ketika dari 4 ke 3, kita atur visibility-nya nih. Yang tadinya nampilin nama doang itu kita buat invisible. Sedangkan tadi yang view full identity ini kita buat visible atau terlihat. Terus kita set deh nama, alamat, dan pekerjaannya. Nah, ini semua didapat dari mana? Ini semua didapat dari argumen gitu. Ya, argumen yang dikirim dari fragment keempat ke fragment ketiga. Nah, terus di sini kita ada penentuan ya. Apabila dia nilainya genap itu nanti akan ada tulisan teks genap. Kalau ganjil ada tulisan teks ganjil. Di sini kita pakai sebuah kondisi lagi ya, di mana kita menggunakan sebuah modulus atau sisa bagi. Jadi di sini apabila sisa baginya sama dengan 0, dia akan bernilai genap. Apabila sisa baginya ganjil, dia akan sisa baginya tidak bernilai 0, maka dia akan dianggap ganjil. Tuh. Di sini aku menggunakan get string untuk menampilkan namanya. Ya. Di sini stringnya itu dibuat di dalam value string.xml. Nah, ini dia nih. Di sini ada parameter pertama dan parameter kedua. Ini maksudnya apa sih? Di sini berarti string itu secara dinamis nih diisinya. Nih, ada kata D ini artinya desimal, S ini artinya string. Tuh. Jadi misalkan dalam bentuk Kotlin class dia ditulisnya seperti ini. Namanya data yang pertama itu desimal, itu umurnya, terus dua ini genap. Itu statusnya. Nah, kalau udah dia akan seperti ini tampilannya. Misalkan usianya 22 ya. Alamatnya misalkan di Bogor. Terus pekerjaannya mahasiswa misalkan. Ketika kita navigasi go to screen 3, nah, Zaki bernilai 22, bernilai genap, Bogor mahasiswa. Nah, di sini juga aku ngeset nih ya, kalau misalkan di back itu dia nggak balik lagi ke screen 4, tapi baliknya ke screen 2 di sini. Nih, ketika kita back ini, nah dia baliknya ke screen 2 bukan ke screen 4. Nah, itu ada caranya. Kita harus ngeset di sini ya. Bentar. Kita harus set nih di sini ya, lihat nih. Jadi kita tarik dari screen 4 ke screen 3. Nah, di sini kita set apa? Pop up behavior-nya ya. Pop up behavior-nya kita arahkan ke second fragment ya. Jadi ketika di ini ya udah ke sini, kita ke second fragment begitu. Ya, jadi nggak mental dia, nggak mental lagi. Jadi ketika di back dari fragment keempat ke fragment ketiga, terus fragment 3 ini kita tombol back, dia nggak mental ke sini tapi mentalnya ke sini. Tuh. Oke, mungkin dari aku gitu aja ya. Terima kasih.